Tell us what he is! Tell me the truth. I'm your oldest son. You never lied to me. I don't know why you would lie. I had my son buried. That was my biggest mistake. Sebelum saya cerita, saya mau bilang mungkin kisah ini akan membuat kalian marah dan sedih bercampur aduk. Kisah ini tentang si kecil yang berkebutuhan khusus, Jordan Rodriguez. Tragedi yang menghancurkan hati ini terbongkar saat Scott Rodriguez yang sedang bertugas di Pakistan dari jarak ribuan mil menelpon 911 untuk memberitahu polisi kalau adiknya Christopher Rodriguez menguburkan jasad anak kecil di halaman belakang rumah pacarnya, Larissa. Setiap pagi, Larissa Rodriguez bangun menyambut hari yang baru, membuka tirai-tirai jendela, melihat matahari bersinar kembali, membawa wanita itu memulai kehidupan rutinnya pada hari yang baru. Setiap malam, Larissa membawa anak-anaknya ke kamar tidur mereka, menyelimuti mereka, menutup tirai jendela, mematikan lampu, lalu dia pergi ke kamar tidurnya, menarik selimutnya sampai ke leher, lalu tidur. Apakah dia memimpikan Jordan yang sudah 3 bulan enggak bersamanya? Apakah dalam gelapnya malam dia merindukan Jordan? Kalian pasti bertanya, siapa sih Jordan ini? Jordan adalah putranya yang berumur 5 tahun yang dengan mata kepalanya sendiri dia menyaksikan bagaimana tubuh kecil kurus dengan banyak lebam dan memar dibungkus kantong plastik sampah lalu dikubur di halaman belakang rumahnya. Larissa tahu semua itu karena dia sendiri ikut membantu pacarnya, Christopher Rodriguez, memasukkannya ke liang kubur kecil itu pada tanggal 22 September 2017. Dan 3 bulan sudah berlalu. Apakah kejadian itu semua terulang kembali di dalam mimpi-mimpinya selama 3 bulan terakhir? Apakah Larissa memikirkan putranya itu waktu dia mengemas barang-barang yang dibutuhkan Christopher Rodriguez pacarnya itu yang sedang berada di penjara? Sudah 2 bulan Christopher di penjara karena lalai memberi uang tunjangan anak dari wanita lain. Mana yang Larissa rindukan? Christopher yang berada di penjara atau Jordan kecil yang terbaring membusuk di halaman belakang rumahnya? Hidup Larissa Rodriguez penuh dengan pergolakan dan kekacauan sejak kecil. Larissa yang lahir tanggal 16 September 1983 dan saudara-saudaranya adalah korban kekerasan orang tua mereka sejak kecil. Akibatnya anak-anak diambil pemerintah untuk dibesarkan di rumah asuh. Larissa dan anak kakaknya tinggal di rumah ibu asuh Emma Rojas. Ternyata Emma juga bukan ibu asuh yang baik, karena Emma sendiri terikat dengan narkobis. Larissa sering melihat Juan Mateo mengabuse Emma. Juan juga bukan orang baik. Bahkan dia pernah dipenjara karena menghilangkan nyawa pacarnya waktu dia masih muda. Larissa merasa hidupnya hampa, tanpa perhatian dan kasih sayang orang tua, tanpa pendidikan yang cukup, membuat Larissa yang sedang beranjak remaja menjadi liar. Tahun 1998, saat usianya baru 15 tahun, Larissa melahirkan Angel Alvarez, putra pertama dari sekian banyak anak-anak yang dia lahirkan setelah Angel. Waktu masih punya 1 anak, Larissa yang masih sangat belia itu berpikir dia nggak akan melihat kekerasan lagi. Dia punya mimpi hidup indah saat tinggal bersama Alvarez, ayah anaknya itu. Tapi ternyata hidup bersama Alvarez merupakan chapter baru dalam hidupnya yang penuh dengan kekerasan. Serangan-serangan fisik kerap dia terima. Dia sudah nggak tahan lagi. Lalu Larissa membawa Angel kembali ke rumah Emma Rojas, ibu asuhnya. Walaupun di rumah itu dia kembali melihat kekerasan dan puncaknya
tahun 2007, Emma tewas di tangan Juan Mateo yang menikamnya bertubi-tubi di depan salon tempat Emma bekerja. Dan itu disaksikan Larissa. Dan 10 tahun setelah peristiwa itu, Larissa kembali menyaksikan pacarnya membungkus tubuh Jordan, anaknya yang sudah nggak bernyawa itu, ke dalam kantong sampah lalu dikubur di halaman belakang rumahnya. Jordan Rodriguez lahir secara prematur pada tanggal 5 November 2012. Larissa mengandungnya cuma 6,5 bulan. Karena itu setelah dilahirkan, bayi Jordan harus masuk di inkubator selama beberapa bulan. Bukan cuma prematur, tapi Jordan juga punya 1 ginjal aja. Tapi bayi mungil itu nggak mau menyerah. Masa-masa kritis dilalui dengan luar biasa. Dan sampai akhirnya Jordan diizinkan pulang. Patrick Strong, ayah Jordan, tampaknya nggak mau tahu dengan anaknya dan Larissa. Seiring pertumbuhannya, Larissa sadar kalau bayinya berbeda dengan ke-8 anak-anaknya yang lain. Sampai berumur 5 tahun, Jordan nggak bisa bicara, nggak bisa nangis, bahkan nggak punya suara. Dia pun masih dipakaikan diaper. Tubuhnya kecil dan kurus, dengan berat cuma 6 kilogram. Jauh dari berat ideal anak berumur 5 tahun. Perkembangan mental dan inteligensinya mentok seperti anak umur 3 tahun. Ya, Jordan kecil menyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus. Jordan adalah 1 dari 9 anak Larissa yang ayahnya berbeda-beda. Larissa nggak pernah menikah dan dia menjadikan dirinya mesin pencetak anak dari setiap laki-laki yang memacarinya. Tahun 2017, Larissa sudah 2 tahun berpacaran dengan Christopher Rodriguez, pria yang kebetulan punya nama belakang yang sama dengan Larissa. Dan Larissa sedang mengandung anaknya yang ke-10. Kali ini dari Christopher. Chris seorang pengangguran, bad temper, pecundang yang punya anak dengan wanita lain, dan dia harus memberikan tunjangan kepada anak tersebut. Yang mana itu nggak dia lakukan. Dan sejak hari pertama pacaran dengan Larissa, si pecundang itu langsung numpang hidup di rumah Larissa. Karena dia nggak punya rumah. Padahal hidup Larissa dengan ke-9 anak-anaknya bergantung pada bantuan pemerintah. Sudah 2 tahun Chris tinggal bersama mereka. Dan selama itu juga Chris abusive terhadap Larissa dan anak-anaknya. Tapi ada 1 anak yang selalu menjadi incerannya, si kecil Jordan yang baru berumur 5 tahun. Anak yang ginjalnya cuma 1, yang gak bisa ngomong, yang gak keluar suaranya, dan nangis pun gak bisa. Dan itu terjadi terus-menerus. Larissa gak pernah melindungi Jordan, malah ikut-ikutan dengan mengurungnya di kamar mandi atau gak dikasih makan. Bagaimana Jordan dengan anak berkebutuhan khusus itu bisa minta tolong? Dia kan gak bisa menangis, gak bisa teriak, dia gak punya suara. Sampai tubuh kecil Jordan gak bisa menahan penderitaannya lagi. Dan dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Christopher dan Larissa sadar kalau Jordan sudah tewas. Lalu Christopher mengangkat anak malang itu di bawah keloteng. Di situ dia menyumpal mulut anak itu dengan butir-butir kamper. Lalu kepalanya dililitkan dengan diaper. Kemudian dia memasukkan tubuh kecil yang sudah tak bernyawa yang babak belur itu ke dalam kantong plastik sampah. Kemudian mengangkatnya ke halaman belakang. Larissa menyaksikan semuanya itu. Dan dari jendela, dia melihat Chris menguburkan putranya, Jordan, seperti menguburkan hewan piaraan. Dan itu terjadi tanggal 22 September 2017. Setelah itu, semuanya berjalan normal, seolah nggak pernah terjadi apa-apa. Dia nggak merasa kehilangan Jordan. Kalau ada yang bertanya di mana Jordan, Larissa bilang, Jordan sedang bersama ayahnya di Texas. Sebulan setelah kejadian itu, setelah kejadian mengubur anaknya itu, tanggal 24 Oktober, Christopher masuk penjara karena lalai selama berbulan-bulan gak ngasih tunjangan kepada anaknya. Larissa justru sangat kehilangan Chris.
Larissa berusaha keras agar kehidupan romansa mereka tetap hidup, walaupun Chris berada di penjara. Larissa akan mengirimkan kebutuhan-kebutuhan pacarnya itu, sementara Jordan mulai membusuk di underground di halaman belakang. Apa yang membuat rahasia kelam Larissa dan Christopher Rodriguez terbongkar? Tanggal 24 Oktober 2017, setelah ditangkap karena abai memberi uang tunjangan kepada anak selama berbulan-bulan, Chris sempat menelpon Scott. Abangnya sedang menetap di Pakistan. Chris cerita kalau dia sudah menguburkan putra kecil pacarnya di halaman belakang rumah pacarnya. Scott nggak tahu akan kebenaran cerita itu, tapi dia sangat terganggu mendengarnya. Kepikiran terus sampai membuatnya nggak bisa tidur. Akhirnya setelah 2 bulan kemudian, tanggal 17 Desember dia memutuskan untuk langsung menelpon 911 dari Pakistan. Dia meminta polisi untuk mengecek kebenaran cerita itu. I'm calling from overseas, but it's kind of I guess I need to talk to like a detective or somebody, or I don't know if you can, basically it's kind of messed up the whole situation, but my brother told me something, and he told me that something happened with one of the kids, and they didn't call the cops, and basically him and his girlfriend buried the kid in the backyard. It's not his kid, it's one of her kids. What he told me was he came home, his girlfriend called him, he told me that the boy was unresponsive. Now, mind you, I don't even know if this is true. I really don't. I just know he told me. I couldn't sleep. He didn't really give me an exact time frame. He just made it seem like it was like months ago. And that's why I was really mad, because I was like, I thought he kind of told me like, within a day or so. And I was like, wait, you mean this is months ago? And what on earth would make you not call the cops or call the ambulance to see what kind of mother would bury her kid in the backyard? I don't know what kind of mother would do that. Him and his girlfriend told the older kid that he was staying with her sister, who also has a special needs kid, and that way they don't question it. Setelah menerima telepon dari Scott Rodriguez, polisi langsung bergerak ke rumah Larissa untuk mengecek pengaduan abang Chris itu dari Pakistan. How many kids do you have, man? I have 9 altogether, Okay. but I have some that don't live with me. Do you have a child with special needs? Oh, Jordan? Yes, I do. How old is Jordan? Jordan, he is just turned 5. Where's Jordan at? He's with his dad. He's going to be visiting for the holiday in Texas. He's not even here. Waktu ditanya berapa nomor telepon dan alamat rumah Patrick, Larissa menjawab dengan gagap kalau kebetulan telepon Patrick lagi ganti nomor. Nanti kalau sudah ada nomor baru dia akan hubungi saya, katanya. Ini red flag. Masa iya dia nggak tahu nomor telepon ataupun alamat rumah ayah daripada anaknya. Kemudian polisi menunjukkan surat perintah penggeledahan rumah. Saat itu Larissa nggak bisa berbohong lagi. Dia sendiri yang menunjukkan di mana Jordan dikuburkan. Dan pada malam itu, Larissa diamankan polisi. Hasil otopsi menyatakan kalau anak itu mati karena nggak tahan lagi dengan penderitaan fisiknya dan juga karena kelaparan. Ditemukan beberapa tulang rusuk yang patah, tapi sembuh dengan sendirinya. Begitu juga dengan tulang iga dan pergelangan tangannya. Pernah patah, tapi sembuh tanpa bantuan medis. Berita pembunuhan ini sangat menyesakan hati saudara-saudara Larissa dan warga setempat. And I'm gonna get justice for Jordan. He's my little brother, you're my mother, but I have to do what I have to do. Mereka menangis dan berdoa buat Jordan. Anna, kakak Larissa, dengan sangat emosi berkata, Larissa harus kena hukmat karena dia sudah terlalu kejam menyiksa darah dagingnya sendiri. Saudara-saudara Larissa juga kecewa kepada Nancy Caraballo, petugas pelayanan sosial anak yang mereka nilai kerjanya nggak becus dalam mengecek keadaan Jordan. Seharusnya Nancy melihat tubuh Jordan yang semakin kecil tapi perutnya busung seperti bola karena kelaparan. Seharusnya Nancy tahu kalau Jordan patah tulang. Seharusnya Nancy mencari tahu
kenapa Jordan menghilang selama 3 bulan. Nggak ada alasan Jordan mengalami malnutrisi. Pemerintah sudah membantu Larissa lewat program food stamp dalam bentuk kartu debit agar bisa membeli kebutuhan makanan bergizi untuk anak-anak Larissa yang di bawah umur. Tapi ini yang terjadi. Setiap bulan Nancy Caraballo berkunjung untuk mengecek keadaan anak-anak Larissa, tapi bukan itu yang dia lakukan. Dia cuma datang untuk mengambil kartu debit yang dikasih pemerintah itu, lalu memberikan uang kepada Larissa setengah dari nilai uang yang ada di kartu debit. Kartu itu kan gak bisa untuk tarik tunai. Tapi Larissa butuh uang tunai untuk beli rokok, bayar rekening telepon, beli bensin, dan beli kebutuhan-kebutuhan Chris yang ada di penjara. Itu yang bikin dia ngasih kartunya ke Nancy agar dia dapat uang tunai. Dan itu dilakukan setiap bulan. Lalu Nancy akan membuat laporan palsu bahwa anak-anak Larissa dalam keadaan baik. Dan Nancy memang tertangkap CCTV supermarket sedang berbelanja grocery dengan memakai kartu debit tersebut. Waktu polisi ke rumah Larissa yang kotor, bau, dan berantakan itu, mereka sempat melihat salah satu anak Larissa makan sandwich yang sudah dikelilingin dengan kecoa-kecoa. Kan gila si Larissa ini. Yang paling kasihan kan Jordan, dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa nangis, dia nggak bisa menjerit kalau dia lapar. Dan tujuan Larissa punya anak banyak itu, modusnya tuh cuma satu, agar dapat tunjangan dari pemerintah. Dia nggak perlu kerja, itu pun dia salah gunakan. Dasar pemalas. Hakim menangis saat menjatuhkan vonis kepada kedua sampah itu. Hakim itu merasakan penderitaan si kecil Jordan yang gak mampu bertahan hidup. Larissa Rodriguez mendapat 25 tahun penjara sedangkan Christopher Rodriguez 28 tahun tanpa parole. Dan Nancy Caraballo, si social worker itu, dapat 3 tahun penjara karena menyalahgunakan bantuan pemerintah untuk fakir miskin. Gak lama setelah mendapatkan vonis, Larissa melahirkan anaknya yang ke-10 di penjara. Anak itu langsung diserahkan kepada pemerintah. Beberapa anak-anak Larissa yang lainnya diserahkan kepada ayah mereka dan beberapa lagi diambil pemerintah. Kasihan anak-anaknya, beneran kasihan. Mereka dilahirkan tanpa rasa cinta kasih seorang ibu. Semoga saja anak-anak itu menjadi orang sukses suatu saat nanti. Dan si Larissa model perempuan apa ya dia? Dia menangis waktu dibacakan vonisnya. Untuk apa air matanya? Makan tuh 25 tahun di penjara. Dan si Christopher ini, harusnya Christopher juga kena hukmat. Dia terhindar dari hukmat karena akhirnya dia mengaku bersalah. Dan mereka semua dikirim ke penjara dengan keamanan maksimum. Tempatnya napi-napi sadis di sana. Rest in love, sweet Jordan. Kamu gak akan dilupakan.